Sobat Republika, ingat kagak dulu awal 90-an sampai pertengahan 90-an Jakarta tempat yang brutal banget. Anak-anak SMA sama SMK tuh tiap hari kerjanya tawuran mulu. Bahkan kemudian nyawa-nyawa melayang saat itu. Tahun 93 kemudian tentara turun tangan. Waktu itu ada Pangdam Jaya, Majen Hendro Priyono bikin yang namanya sekolah Kodim. Ini anak-anak yang terlibat tawuran mereka disekolahkan di Rindam Jaya, di Condet. Mereka kemudian dididik 8 hari. Ada baris berbaris, ada bela negara, ada kemudian pendidikan karakter dan banyak lagi ya seni-seni militer seperti itulah. Nah itu berjalan 2 tahun. Nah, apakah kemudian saat itu tawuran selesai? Sebaliknya tahun 95 itu bahkan Polda Metro Jaya dalam pameran pembangunan menampilkan foto-foto anak-anak yang jadi korban tawuran kala itu. Menurut catatan Pemda DKI saat itu sekolah yang bermasalah jumlah 50 unit sekolah. Ini jumlahnya melonjak dari 8 unit pada tahun sebelumnya. Tahun 96 kemudian Kasdam Jaya namanya Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden, akhirnya dia sadar bahwa ini bukan cara yang paling efektif. Dia saat itu mengusulkan ada perubahan pola didik dalam sekolah Kodim. Namun yang tak kalah penting, yang mengusulkan ada perubahan struktural di sekolahan. Harus dibuat jam sekolah yang lebih mencegah anak-anak untuk berkeliaran, kemudian pembangunan sarana fasilitas olahraga dan kesenian di sekolah-sekolah, kemudian bagaimana anak-anak dididik supaya lebih peduli lingkungan. Nah akhirnya tahun 97 pada bulan Juli karena sudah demikian terbukti tidak efektif, dihentikan program sekolah Kodim tersebut. Nah, intinya kala itu disadari bahwa program-program yang sifatnya reaktif itu tidak selamanya efektif untuk mencegah kenakalan remaja. Mengapa seperti itu? Nah, menurut Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Dadang Hawari, Allahyarham, dia mengatakan bahwa anak-anak ini mereka tidak bodoh. Mereka melihat tingkah laku kita sebagai orang dewasa. Mereka melihat bagaimana ada kemiskinan di sekitar mereka, ada ketidakadilan di sekitar mereka, ada kesenjangan sosial di sekitar mereka. Kita meminta mereka untuk damai misalnya, tapi mereka melihat brutalitas aparat misalnya. Kita minta mereka untuk jujur, mereka melihat ada pejabat-pejabat kita yang korup dan mereka kadang-kadang di penjaranya hanya dengan waktu yang singkat. Kita minta mereka untuk berakhlak baik, sementara kita menampilkan akhlak yang kadang-kadang demikian buruk di depan mereka. Hal-hal ini kemudian justru sangat penting untuk memicu kekerasan dan kenakalan di kalangan remaja. Dulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah disampari oleh seorang perempuan. Perempuan itu mengadukan anaknya. Dia bilang, "Ya Khalifah, anak saya ini nakalnya minta ampun, sudah durhaka kepada orang tua, ini orang yang kurang ajar pokoknya anaknya." Khalifah tanya sama anaknya, "Apakah benar kata ibumu ini? Apakah hakmu sudah diberikan?" Kata anak itu, "Tidak Khalifah, ibu saya itu orangnya di rumah berperilaku kasar, dia sering melakukan kekerasan, dia kata-katanya buruk, sering bertengkar." Umar bin Khattab kemudian membalas, "Kalau begitu yang harus dihukum wahai ibu adalah dirimu, karena dengan tanganmu engkau telah merusak anakmu sendiri." Demikian saya Fitri Anzami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.